Haleluya. Salam sejahtera saudara. Kembali lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saat ini saya ingin berbicara tentang membangun manusia rohani. Kita lihat di dalam Lukas 24, saya baca ayatnya yang ke-7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, mungkin di zaman kita saat ini, kalau kita mendengar tentang kebangkitan tubuh, mungkin akan dianggap suatu hal yang dapat dikatakan di luar akal ya. Tetapi saudara, ini adalah apa yang terjadi, dan Tuhan Yesus sendiri yang katakan bahwa Dia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kita lanjut lagi, kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Saya bacakan, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Nah saudara, Rasul Paulus menuliskan bahwa jikalau di dalam hidup ini kita menaruh pengharapan kepada Kristus, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang di antara orang-orang yang ada di muka bumi ini, jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi dikatakan bahwa yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus adalah merupakan suatu fondasi yang terkuat sebagai dasar iman orang Kristen, iman orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus dan Yesus, yang benar bahwa Yesus telah dibangkitkan. Di kuburnya tertulis, "He is not here." Dia tidak ada di sini lagi. Dan saudara, orang-orang Yahudi membuat suatu cerita tua-tua pada waktu itu. Orang-orang yang menyalibkan Yesus, mereka katakan, ada yang katakan bahwa mayatnya dicurilah, atau yang disalibkan itu bukan Yesus. Tetapi dikatakan Rasul Paulus katakan bahwa yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan saudara, bukan hanya Kristus saja yang akan dibangkitkan, tetapi nanti kita juga yang percaya kepadanya suatu saat nanti ketika kita meninggal, suatu saat nanti ketika Kristus Yesus datang kembali kedua kali, the second coming, kita juga akan dibangkitkan. Tubuh kita yang hina, yang berpotensi mengandung dosa, akan diubahkan. Ini akan berlaku bagi yang percaya di dalam Yesus, dibangkitkan untuk diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya Yesus, mereka nanti pada kebangkitan yang kedua, mereka akan dibangkitkan tetapi untuk dihukum. Saudara, dulu ada seorang percaya Yesus yang sangat luar biasa. Namanya adalah Pendeta Smith Wigglesworth. Dan saya membaca autobiografinya ini. Smith Wigglesworth dijuluki sebagai Bapak Iman Modern. Kalau di dalam Alkitab, Tuhan katakan bahwa Abraham adalah Bapak orang percaya. Abraham adalah Bapak orang percaya. Tetapi di zaman modern, Smith Wigglesworth dijuluki sebagai Bapak Iman Modern. Dan Smith Wigglesworth ini tadinya tidak bisa membaca. Dan ketika dia bisa baca, yang dia baca itu hanya Alkitab, saudara. Hanya Alkitab yang ada di tangannya. Dan dia pastor ini, pendeta ini diberikan kuasa yang luar biasa oleh Tuhan. Dan Pendeta Smith Wigglesworth pernah membangkitkan 14 orang mati, termasuk istrinya. Istrinya mati dan dia doakan, dibangkitkan, dan mati lagi ya saudara. Jadi luar biasa ya kuasa yang diberikan kepada Tuhan kepada Pendeta Smith Wigglesworth. Dan pernah juga ada orang yang sakit kanker ditendang sama Pendeta Smith ini. Memang gayanya agak kasar ya saudara.
Tetapi kanker yang ditendang oleh Smith Wigglesworth ini jatuh dan orang itu sembuh. Nah, kita melihat cara Tuhan bermacam-macam ya. Saudara, kita melihat mungkin secara jasmani Smith Wigglesworth ini adalah seorang yang kasar, tetapi secara rohani dia dapat dikatakan manusia rohaninya itu beberapa kali lipat daripada manusia jasmaninya. Luar biasa saudara. Sehingga Smith Wigglesworth ini bisa dijuluki sebagai bapak iman modern ya. Saudara, kebangkitan adalah dasar yang utama, adalah pondasi utama bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Nah saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, ayat 1 dikatakan apa? Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus dikatakan Lazarus sakit. Dan kemudian Tuhan Yesus tidak ada berada di sana. Kemudian Lazarus ini mati, meninggal. Tuhan Yesus sengaja memperlambat dan Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus saudara kita tidur. Padahal Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia meninggal. 4 hari kemudian Yesus datang. Dan saudara, kalau seorang yang sudah meninggal 4 hari itu pasti sudah ada cairan-cairan tubuhnya pasti sudah mulai keluar ya. Artinya bakteri-bakteri yang di dalam tubuhnya itu udah bekerja, pasti udah bau ya. Dan Yesus datang. Dan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan ditunjukkan di mana kubur Lazarus. Dan Tuhan Yesus berteriak, Lazarus keluar. Dan Lazarus keluar dari kuburnya. Dia dibangkitkan. Ayatnya yang ke-25, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita melihat Lazarus yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, Tuhan Yesus sudah katakan bahwa ia akan disiksa, ia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, kemudian ia akan disalibkan, mati, namun dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan saudara, sangat berbeda ya. Kita kan ada daging, tubuh jasmani, ada jiwa dan ada roh. Tuhan Yesus juga begitu. Tetapi yang berbeda daripada tubuh Yesus yang alami, dia tidak berdosa. Karena itu Alkitab katakan bahwa dia tubuhnya tidak diserahkan kepada kebinasaan. Tubuh Yesus berbeda, tubuh kemuliaannya berbeda saudara dengan tubuh kita. Dia tidak berdosa. Karena itu ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menunjukkan kepada murid-muridnya yang tidak percaya, lihatlah tangannya dan kakinya, dia bukan hantu. Dan saudara, Tuhan tunjukkan ketika ada 2 orang lagi yang berjalan ke Emmaus, Tuhan menampakkan diri kepada 2 orang murid ini, 2 murid dari 70 murid ya. Dan ketika mereka melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan mengangkat roti ini dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan terbukalah mata kedua orang itu dan mereka melihat, mereka bisa mengenali Yesus. Karena apa? Dulu Tuhan Yesus pernah memecah-mecahkan roti dan memberi makan 5.000 orang. Dan baru mereka melihat, terbukalah mata mereka. Tadinya mereka bodoh, tertutup, tetapi akhirnya dibukakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Kristus adalah suatu hal yang dinyatakan. Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang masuk ke dalam sejarah manusia. Nah saudara, salah satu sifat daripada Tuhan adalah kekal. Dikatakan di dalam Yesaya 9 ayatnya yang ke-5 dikatakan, dan namanya disebutkan orang penasihat, ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Gelar-gelar daripada Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya dikatakan Allah yang kekal. Nah saudara, Tuhan yang kita sembah adalah salah satu sifatnya adalah kekal. Mengapa dia harus menjadi manusia? Di dalam suatu firman di dalam 2 Timotius dikatakan God was manifest in the flesh.
Tuhan menjadi daging dalam rupa manusia di dalam Yesus Kristus. Dan kenapa dia harus menjadi manusia? Karena Tuhan yang kekal ini tidak dapat mati, saudara. Untuk bisa mati, dia harus menjadi manusia. Dan rencananya adalah rencana keselamatan yang kekal. Kekal itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak berujung. Tidak berawal dan tidak berujung. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang hidup kekal, menjadi daging di dalam rupa manusia, in the form of human, in the name of Jesus Christ. Menjadi daging dalam rupa manusia di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus 100% manusia dan 100% juga memiliki sifat keilahian. Ada ratusan ayat yang berbicara tentang Yesus, tentang Bapa, pekerjaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang masuk dalam sejarah manusia dan dinyatakan dalam suatu hubungan Bapa dan Anak. Karena itu ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dari sorga seperti burung merpati, dan terdengarlah suara dari sorga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan suatu kali juga ketika Yesus naik ke suatu bukit, dan Yesus mengajak ada Petrus, ada Yohanes, dan datanglah ketika Yesus berada di bukit, datanglah Nabi Musa dan Elia di dalam suatu penglihatan. Dan Petrus dan murid-murid yang lain melihat kemuliaan ini. Dan Petrus katakan, "Alangkah bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan 3 kemah, satu buat Yesus, satu buat Elia, satu buat Musa." Saudara, dan terdengarlah suara dari sorga. Dikatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah akan dia." Yesus dimuliakan di atas gunung. Musa berbicara dengan Yesus tentang Yesus yang akan mati di kota Yerusalem, Yesus yang akan disalibkan, akan mati, namun akan dibangkitkan. Saudara, Yesus telah mati, telah bangkit dan naik ke sorga. Dan Alkitab katakan bahwa banyak tanda-tanda. Semua tanda-tanda di Alkitab telah berbicara bahwa waktu kedatangan Yesus kembali sudah sangat dekat. Salah satu ayat di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-14 dikatakan, "Dan Injil Kerajaan Tuhan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya." Artinya kesudahan zaman, akan datang zaman yang baru. Dan saudara, kita bersyukur bahwa internet yang saat ini yang kita nikmati, baik aplikasi YouTube, aplikasi Facebook, TikTok, Google, segala macam yang aplikasi yang kita nikmati lewat internet. Internet juga menjadi suatu tanda terakhir penggenapan firman Tuhan bahwa Injil telah diberitakan, segala suku bangsa telah mendengarkan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang membebaskan kita, kabar baik yang menyelamatkan kita, yang akan membangkitkan juga kita ketika Yesus datang kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil adalah kabar baik. Dan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan." Ia akan dibangkitkan. Nah saudara, Tuhan akan datang kembali. Karena itu, mari saudara, bangkitkan manusia rohani kita. Bangkitkan manusia rohani kita, bahwa Yesus telah bangkit, telah menjadi fondasi yang kuat, suatu dasar yang kokoh bagi iman Kristen. Saudara, mari di hari-hari akhir ini kita tetap membangun manusia rohani kita. Dan suatu dasar yang kuat, dasar yang teguh adalah percaya akan kebangkitan Kristus. Dan Yesus yang telah bangkit ini telah naik ke sorga dan akan datang kembali untuk saya dan saudara yang percaya Dia. Yang percaya akan dibangkitkan, akan diselamatkan. Alkitab katakan bahwa tubuh kita yang berdosa ini, kita yang percaya di dalam Yesus, ketika Yesus datang, kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan memakai pakaian yang dipakai oleh Tuhan, kekal. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, yaitu yang percaya di dalam Yesus, yang percaya bahwa Yesus telah disalibkan, telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Bangkit
pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mari saudara, di hari-hari akhir ini iman kita tetap teguh, tetap berjaga-jaga, dan selalu siap sedia. Bangunlah manusia rohani kita, karena suatu saat kita akan mengalami kebangkitan tubuh manusia rohani dan manusia jasmani kita. Kita akan diubahkan, akan mengenakan manusia rohani, akan mengenakan tubuh kemuliaan, akan mengenakan kekekalan, dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. See you on next video. Haleluya.